Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video part 6. Nah, kali ini masih materi matriks ya. Namun, subbab pembahasan pada video part 6 ini adalah hubungan determinan dengan banyaknya anggota penyelesaian SPLDV. Nah, pada video part 5 atau video sebelumnya, kita sudah membahas tentang penyelesaian SPLDV dengan matriks ya. Nah, kali ini kita akan mencari hubungannya determinan dengan banyaknya anggota penyelesaian suatu SPLDV. Nah, kita punyai SPLDV-nya adalah AX plus BY sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengubah SPLDV ini ke dalam persamaan matriks. Oke, masih ingat ya? Kita tuliskan matriks koefisiennya. Berarti yang kita tuliskan adalah koefisien dari masing-masing variabel. A di sini, B sini, D dan di sini E. Nih. Lalu yang sebelah sini kita isi variabelnya. Variabelnya apa? Yaitu variabelnya X dan Y. Di bagian sini adalah konstanta C, F. Lalu langkah selanjutnya dari variabel dari SPLDV sudah kita ubah menjadi persamaan matriks. Lalu kita akan mencari determinan. Caranya seperti mencari determinan utama, yaitu determinan dari matriks koefisiennya A, B, D, E. Berapa determinannya? Ya, A, E, min, B, D. Oke, lalu kita akan mencari hubungannya dari determinan yang sudah kita peroleh dengan banyaknya penyelesaian suatu SPLDV. Nah, ini ada dua metode, yaitu metode inverse dan metode determinan. Kita ke metode inverse terlebih dahulu. Nah, jika setelah kita mencari determinan utama dan hasilnya adalah D tidak sama dengan 0 alias D itu sama dengan 1 atau min 1 ataupun bilangan lainnya yang jelas bukan 0, maka kesimpulannya adalah mempunyai tepat satu penyelesaian. Maksudnya tepat satu bagaimana? Maksudnya ya hanya mempunyai X sama dengan misalnya A dan Y sama dengan B. A dan B itu adalah suatu bilangan. Jadi hanya memiliki satu saja penyelesaian. Tidak ada X1, X2 atau Y1, Y2 dan seterusnya. Lalu, jika determinan yang kita peroleh itu hasilnya D sama dengan 0, bagaimana kesimpulannya? Oke, kita bandingkan dulu. Kita bandingkan apanya? Kita bandingkan koefisiennya. A banding D. Ini. Lalu B banding E. B banding E. Lalu yang ketiga C banding F. Nah, jika ketiganya ini hasil perbandingannya nilainya sama, maka kesimpulannya mempunyai banyak penyelesaian. Sedangkan kalau kita sudah membandingkan koefisiennya dari variabel X, A banding D, ternyata sama dengan B banding E, tetapi tidak sama dengan C banding F, maka kesimpulannya tidak mempunyai penyelesaian. Oke, bisa dipahami ya. Itu tadi dengan metode inverse. Metode inverse di sini digunakan mencari penyelesaian SPLDV-nya jika D tidak sama dengan 0.
Lalu kita ke metode determinan. Nah, kalau di metode determinan kita langkah pertama mencari apa dulu? Yang jelas mencari determinan utama. Lalu mencari dx dan mencari dy. Itu dicari dulu. Dicari dulu ya, d, dx, dan dy-nya. Barulah jika determinan utama tidak sama dengan 0, maka mempunyai tepat satu penyelesaian. Sama kesimpulannya dengan metode inverse ya. Yang jelas ini kalau d tidak sama dengan 0 alias dia mempunyai suatu bilangan tetapi bukan 0, maka tepat satu penyelesaian. X sama dengan berapa dan Y sama dengan berapa. Yang kedua yaitu ketika determinan utamanya sama dengan 0, tetapi determinan variabel X dan determinan variabel Y tidak sama dengan 0. Kesimpulannya apa? Tidak mempunyai penyelesaian. Lalu yang ketiga, ketika determinan utama, determinan variabel X, dan determinan variabel Y nilainya 0 semua atau sama dengan 0, berarti SPLDV tersebut mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian. Oke, itu tadi adalah hubungan determinan dengan banyaknya penyelesaian suatu SPLDV. Oke, kita mencoba latihan soal LKS halaman 52 UK 5. Ini nomor berapa ya? 3, nomor 3. Tentukan SPLDV berikut yang mempunyai tepat satu penyelesaian atau mempunyai banyak penyelesaian atau tidak mempunyai penyelesaian. Jadi kita menentukan kesimpulannya dari SPLDV tersebut, apakah dia punya tepat satu atau punya banyak penyelesaian atau tidak mempunyai penyelesaian. Oke, kita dari yang A dulu. Langkah yang pertama, kita ubah dulu ke persamaan matriks 2 min 5 min 4 10 kali matriks variabelnya X, Y sama dengan 7 min 14. Lalu kita tentukan determinan utamanya. D determinan utama sama dengan determinan dari matriks koefisien 2 min 5 min 4 10. Determinannya adalah 2 kali 10 itu 20 min 5 kali min 4 itu 20. 20 kurangi 20 0. Nah, karena di sini determinannya sama dengan 0 nih, karena D sama dengan 0, maka kita bandingkan. Yang ini metode inverse dulu ya. Oke, maka kita bandingkan. Bandingkan apanya? Yaitu koefisien dari variabel X 2 banding min 4 sama dengan koefisien dari variabel Y min 5 banding 10 dan konstantanya 7 banding min 14. Nah, ini kira-kira nilainya sama enggak? 2 per min 4 berapa? Min 1 per 2 sama dengan min 5 per 10 dibagi 5 semua, min 1 per 2. Yang ini 7 per min 14 dibagi 7 semua, min 1 per 2. Ternyata semuanya sama, sehingga kesimpulannya adalah apa? Mempunyai
banyak penyelesaian. Oke. Coba kita lihat sebelumnya. Nah, benarkah? Iya, di sini A banding D sama dengan B banding E sama dengan C banding F. Kalau sama perbandingannya berarti mempunyai banyak penyelesaian. Oke, sudah tepat penyelesaiannya. Sudah tepat jawabannya. Lalu yang C. Nah, kira-kira kalau kita langsung mencari determinannya. Kalian sudah bisa mengikuti? Bisa ya? Langsung mencari determinan sama dengan determinan dari variabel dari matrik koefisien, yaitu kita tulis saja langsung koefisiennya 5, 2, 7, min 3. Berapakah determinannya? 5 kali min 3, min 15. Dikurangi 2 kali 7 itu 14. Sama dengan min 2, 9. Nah, karena D itu tidak sama dengan 0, maka kesimpulannya maka SPLDV ini mempunyai tepat satu penyelesaian. Nah, kita akan mencari X dan Y dengan metode inverse. Cari X dan Y dengan metode inverse. Ya, nanti ketemunya X dan Y-nya berapa. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Lalu kita ke yang nomor 3D. Di sini kita langsungan saja. Bisa ya, mencari determinan utama. D sama dengan determinan dari matriks koefisiennya. 4 min 3, 8 min 6. Determinannya adalah 4 kali min 6 itu min 24. Dikurangi berapa ini? Min 3 kali 8. Berapa? Min 24. Min 24 min 24 berarti hasilnya 0. Nah, ini karena D itu sama dengan 0, maka untuk metode inverse kita bandingkan. Kita bandingkan masing-masing ini perbandingan koefisien variabel X, variabel Y, dan konstanta. Coba 4 banding 8 sama dengan min 3 banding min 6 sama dengan 7 banding 15. Kita lihat di sini 4 banding 8 itu bisa kita sederhanakan menjadi bagi 4 semua 1/2 sama dengan min 3 banding min 6 dibagi min 3 semua menjadi 1/2. 7/15 kita bandingkan, apakah nilainya akan sama dengan yang lainnya, perbandingan yang lainnya? Tidak bisa kita sederhanakan, sehingga nilainya tetap 7/15. Nah, 7/15 itu tidak sama dengan 1/2. Sehingga kesimpulannya adalah tidak mempunyai penyelesaian. Oke.
Itu tadi kita ke metode inverse yang ini. Lalu kita mencoba latihan lagi LKS halaman 52 UK5 nomor 4. Nah, kali ini nomor 4, tentukan SPLDV berikut yang mempunyai tepat satu penyelesaian atau banyak penyelesaian atau tidak mempunyai penyelesaian. Maksudnya di sini mempunyai tak hingga. Mempunyai tak hingga. Banyak penyelesaian atau tidak mempunyai penyelesaian. Kita metodenya determinan. Metode determinan. Jadi untuk mencari hubungan determinan dengan banyaknya penyelesaian, kita akan menggunakan metode determinan, mencari D, dx, dan dy. Oke, ini kita tulis dulu matriksnya. 3 min 15 1 min 5. Matrik variabelnya X, Y sama dengan konstantanya 8, 5. Lalu kita cari determinan utama. Determinan utama dari 3 min 15 1 min 5 sama dengan 3 kali 15 itu 3 kali 5 itu min 15 ya, dikurangi min 15 kali 1 min 15 berarti plus 15, hasilnya 0. D itu sama dengan sama dengan 0. Lalu kita mencari dx. Dx berarti matriks koefisien X kita ganti konstantanya 8, 5. Terus ini min 15 min 5. Berapa determinannya? Min 40 min berapa? 5 kali 15 75 min 75 sama dengan berapa ini? Min 40 plus 75 35. Lalu dy nya sama dengan kita ganti matriks koefisien y nya dengan konstanta. Oke, 3 1 yang sini diganti 8 5. 3 kali 5, 15 dikurangi 8. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 7. Nah, ternyata D itu sama dengan 0, dx itu tidak sama dengan 0, dan dy itu tidak sama dengan 0. Jadi kesimpulannya apa? Kita lihat lagi. Nah, ini yang nomor 2. D sama dengan 0, dx tidak sama dengan 0, dan dy tidak sama dengan 0, sehingga tidak mempunyai penyelesaian. Jadi kesimpulannya ini tidak mempunyai penyelesaian. Oke, penyelesaian. Nah, kita ke yang nomor 4B. Kita ganti SPLDV ini, kita ubah menjadi bentuk persamaan matriks, yaitu 2, 3, 5, min 2. Lalu matriks variabelnya X, Y sama dengan 8, 1. Oke, lalu kita mencari D-nya.
Determinan utamanya 2, 3, 5, min 2. Berapa hasilnya? 2 kali min 2 itu min 4, min 3 kali 5 itu 15, min 19. Lalu dx, kita mencari dx. Dx-nya sama dengan, berarti koefisien variabel x ini kita ganti konstanta. 8, 1, 3, min 2 sama dengan 8 kali min 2 itu min 16 dikurangi 3 kali 1, 3. Berapakah ini? Min 19. Lalu kita mencari dy. dy berarti yang depan itu tidak kita ganti, 2, 5. Berarti yang miliknya koefisien variabel y kita ganti 8, 1. Sama dengan 2 kali 1 itu 2, dikurangi 5 kali 8 itu 40. 2 dikurangi 40. Berapa? Min 38. Kesimpulannya apa ini? Nah, sebenarnya itu dari sini udah kelihatan ya. Dari yang pertama ini, kesimpulannya kan karena D itu tidak sama dengan 0, maka mempunyai tepat 1. Tepat 1 penyelesaian. Yaitu, nah di sini ada yaitu x itu kan sama dengan dx per d. X sama dengan dx-nya berapa? Min 19 per d-nya min 19, sehingga x-nya sama dengan 1. Dan y-nya, y itu kan dy per d. Y sama dengan dy-nya berapa? Min 38 per d-nya min 19. 38 bagi 19 itu 2. Jadi x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Oke, itu tadi adalah hubungan antara determinan dengan banyaknya penyelesaian suatu SPLDV. Nah, kita bisa menentukan banyaknya penyelesaian dengan metode inverse dan metode determinan. Nah, semoga video kali ini yang Ibu share bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, tetap semangat belajar matematika. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.